terikat dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, yang menguatkan kami, tetapi juga yang menghidupkan kami ada di alun-alun Kota Baru Nainas. Untuk itu seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, terjadi di dalam tuntunan dan kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh kebenaran, Roh Kudus Allah menyertai sekalian. Amin. Coba tangan di atas kepala semua. Go. Bapak Ibu coba lihat saya. Coba angkat tangan semua. Semua angkat tangan sama-sama. Angkat tangan sama-sama dulu. Coba tepuk tangan ke atas semua bertiga. Bapak Ibu simpan HP dulu, nanti sebentar ada waktunya. Coba bergandengan tangan sama-sama. Bergandengan tangan semua sebelah kiri kanan, saling bergandengan tangan, saling bergandengan tangan. Saling bergandengan tangan, saling bergandengan tangan. Sudah? Coba angkat sama-sama. Semua sama-sama. Yang sana belum, dari sini saya lihat. Oke, coba angkat tinggi-tinggi.
paduan suara jemaat Evangelion yang untuk membentuk. Hari Pentakosta untuk orang Yahudi adalah hari raya panen besar untuk mengenang panen pertama ketika mereka masuk tanah Kanaan. Mereka mempersembahkan semuanya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, supaya mereka harus menantikan janji Bapa digenapi. Apa itu janji Bapa? Pada waktu janji Bapa digenapi, kita mengalami baptisan Roh Kudus. Artinya kita tenggelam dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus karena hidup kita terserap dengan berbagai macam pergumulan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita selalu membutuhkan pengurapan yang baru. Bertepatan dengan hari raya panen itu, justru Tuhan mencurahkan Roh Kudus, yaitu ketika Roh Kudus turun ke bumi ini, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala 120 murid yang sedang bertekun berdoa dan bersehati menantikan janji Bapa selama 10 hari. Di mana dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 14, di mana ada kesehatian, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jika ada kesehatian dalam keluarga, dalam gereja, dan kehidupan bermasyarakat, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka tampaklah lidah-lidah api yang melambangkan kuasa Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh. Itu adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak sesuai dengan suku dan bangsa mereka yang pada waktu itu tinggal di Yerusalem. Bahasa roh adalah tanda dari baptisan Roh Kudus, namun tidak hanya berhenti di situ saja. Tujuan kita mengalami baptisan Roh Kudus adalah kita menerima kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil, menyatakan kasih karunia Tuhan, dan menjadi berkat kemanapun kita pergi. Bahasa roh diberikan untuk hubungan kita dengan Bapa di sorga, dalam doa dan penyembahan. Jika bahasa roh merupakan karunia, maka hal itu untuk bernubuat dan untuk membangun iman jemaat. Akibat dari baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, para murid menjadi orang yang berani dalam memberitakan Injil. Dan hal itu menjadi kenyataan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus menjelang hari kenaikannya ke surga. Bukti dari baptisan Roh Kudus adalah berani bersaksi. Baptisan Roh Kudus membuat kita berani bersaksi dan menyatakan diri kita kepada orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Bersaksi bukan hanya berkata-kata saja, tetapi juga harus nampak dalam kehidupan kita. Baptisan Roh Kudus juga memberikan kita kuasa untuk menang atas dosa, kuasa untuk menyalibkan kedagingan, kuasa untuk mengusir setan dan roh-roh jahat. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk terus bertindak dan berjuang, karena kuasa Roh Kudus akan nyata ketika kita bertindak. Sebaliknya, jika kita tidak bertindak, sekalipun kita sudah dipenuhi Roh Kudus,
tidak akan terjadi apa-apa. Daud diurapi menjadi raja, namun pengurapan Tuhan nyata ketika dia bertindak untuk melawan Goliat. Kita dibaptisnya sebagai saksi Kristus. Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus dengan berani berdiri dan tampil untuk berkhotbah di depan ribuan orang. Pada waktu Petrus berkhotbah, orang banyak yang mendengar dan menerima perkataannya bertobat dan memberi hari raya panen raya pada hari Pentakosta. Sejak peristiwa itulah maka gereja mula-mula berdiri dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya hidup kita sepenuhnya diliputi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus sama halnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Untuk masuk dalam kemuliaan Allah, masuk dalam hadirat, merindukan Roh Kudus memenuhi kita, maka kita harus bertobat. Karena dalam kemuliaan Allah, kemuliaan kita, kekayaan, kepandaian, harta, gelar kita sebagai manusia tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Kita harus bukan kebetulan, semua dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita menjadi warga gereja bukan karena kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memanggil dan memilih kita supaya kita berbuah bagi kerajaan. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. Itu sebabnya kita harus saling mendukung dan mendorong untuk maju bersama-sama. Itulah sebabnya di dalam gereja Tuhan memanggil, memilih dan menetapkan kita supaya kita menjadi mitranya untuk melanjutkan pekerjaannya yang besar, yaitu Tuhan, inilah persembahan umat-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Terima kasih Tuhan. Amin.
Puji nama Tuhan. Kami ada bersama karena Roh Kudus-Nya menuntun kami, menghimpunkan kami bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyaksikan akan kasih Allah pada perayaan Pentakosta, bahwa Engkau baik bagi kami. Kau mempersekutukan kami bersama sebagai gereja yang Kau bentuk dengan kehadiran Roh Kudus. Ini kami telah mendengarkan firman. Kami telah memberikan persembahan-persembahan berupa puji-pujian, persembahan syukur, natural. Tuhan, Engkau tahu dan semua pemberian-pemberian telah berguna untuk kemuliaan Tuhan dalam pemberitaan Tuhan, sebab Engkau telah memberi bagi kami Roh-Mu yang kudus yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk bersaksi tentang kemuliaan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di wilayah 3 lingkungan AIMAS yang ada bersama dalam satu persekutuan ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Kayu
kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah mau tinggal bersama jemaat sekalian. Dituntun dengan kuasa Roh Kudus yang telah kami peringati hari ini. Mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Tuhan. Silakan. Sembilan